Halo semua, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi komunikasi pemasaran. Sebelumnya, yuk kenalan dengan anggota kelompok 4. Halo, perkenalkan, aku Solikul Lumah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tania Winduari. Perkenalkan, aku Anissa Milaningrum. Hai Adel, selamat pagi. Halo Lisha, pagi juga. Ayo pergi ke kelas bareng? Boleh, ayo. Ngomong-ngomong, hari ini kita belajar tentang apa ya? Hari ini kayaknya kita belajar tentang komunikasi pemasaran. Oh iya, sama Ibu Rara ya? Iya betul, ayo cepat masuk. Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi pemasaran. Menurut Guru Forum, komunikasi pemasaran adalah metode dan saluran yang digunakan oleh bisnis untuk menyampaikan pesan mereka, mempromosikan produk atau layanan mereka, dan membangun hubungan dengan audiens target mereka. Menurut Sri Widya Stuti, komunikasi pemasaran adalah upaya untuk menginformasikan publik, khususnya konsumen, sasaran mengenai produk atau jasa yang tersedia di pasar. Adakah di antara kalian yang dapat menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Kesimpulannya adalah komunikasi pemasaran merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pelanggan tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan. Wah, bagus sekali. Itu artinya kalian sudah memahami konsep dasar tentang komunikasi pemasaran. Setelah mengetahui tentang pengertian dari komunikasi pemasaran, kalian harus tahu juga apa saja tujuan dibentuknya komunikasi pemasaran. Yang pertama, menyusun strategi yang efektif, melibatkan desain kemasan, merek, izin usaha, garansi, dan pengembangan produk. Semua ini bertujuan agar strategi pemasaran dapat berjalan dengan lancar. 2. Menjalin komunikasi yang efektif. Ini penting untuk memastikan proses komunikasi berjalan dengan baik, yang mana nantinya akan mendukung kerjasama penjualan jangka panjang. 3. Mengidentifikasi target pasar. Identifikasi ini membantu mengetahui produk yang paling diminati atau kriteria produk yang sering dicari oleh konsumen. 4. Menentukan kebutuhan konsumen. Pengetahuan ini membantu agar produk yang dipasarkan lebih menarik bagi konsumen. 5. Memilih saluran komunikasi. Produsen atau penjual harus memilih saluran atau media yang tepat untuk pemasaran guna mempermudah proses tersebut, dalam kurung telepon atau email. 6. Melakukan evaluasi, bertujuan agar produk yang dipasarkan tetap menarik bagi konsumen. 7. Menentukan metode promosi. Promosi yang baik atau potongan harga dapat meningkatkan daya tarik produk dan memberikan nilai tambah bagi konsumen. 8. Memasarkan produk yang relevan. Tujuan utama dari komunikasi pemasaran adalah untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Oleh karena itu, penting untuk memasarkan produk yang memang dicari dan dibutuhkan oleh konsumen. Itu dia 8 tujuan dari komunikasi pemasaran. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja komponen yang terdapat di dalam komunikasi pemasaran. 1. Komunikator, orang yang memberi pesan. 2. Komunikan, orang yang menerima pesan. 3. Pesan, gagasan yang disampaikan. 4. Media, sarana penyampaian pesan. 5. Hambatan, faktor penghalang keberhasilan pesan. 6. Tujuan, sesuatu yang ingin dicapai. 7. Feedback, umpan balik yang diharapkan komunikator. 8. Produk, sesuatu yang menjadi elemen utama pemasaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan perencanaan dalam komunikasi pemasaran. 1. Melakukan penetapan tujuan komunikasi. Tujuan harus dibuat secara spesifik, terukur, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. 2. Mengidentifikasi target audiens. Audiens harus dianalisis secara detail sehingga komunikasi dapat dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. 3. Melakukan pengembangan pesan. Pesan yang ideal harus memiliki hal yang menarik perhatian atau attention, mendorong minat atau interest, memicu hasrat atau desire, dan membuat seseorang bertindak atau action. 4. Melakukan pemilihan media komunikasi. Pemilihan media yang tepat penting untuk menjangkau para audiens. Media yang digunakan bisa bersifat personal atau non-personal.
5. Membuat anggaran dan alokasi sumber daya. Metode yang digunakan affordable method, percentage of sales method, competitive parity method, dan objective and tax method. 6. Evaluasi dan pengendalian digunakan untuk melakukan penyesuaian dalam strategi komunikasi di masa mendatang. Nah, itu dia beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan sebuah komunikasi pemasaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Handoko ya teman-teman. Semangat, selamat pagi. Wah, ternyata belajar tentang komunikasi pemasaran itu cukup mudah dan seru ya. Betul, aku pikir akan sulit dan membosankan. Selamat pagi semua, siap untuk belajar lagi? Selamat pagi Pak, siap Pak, pagi Pak. Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran pagi ini. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan dalam komunikasi pemasaran. Alat komunikasi pemasaran merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk mengirimkan pesan kepada target audiens mereka. Dalam dunia pemasaran, alat-alat ini dikenal dengan istilah bauran komunikasi pemasaran yang terdiri dari berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanannya. Berikut beberapa alat komunikasi pemasaran yang sering digunakan. 1. Iklan atau advertising. Iklan merupakan alat komunikasi persuasif tidak langsung. Fungsinya untuk membujuk, meminatkan konsumen tentang produk tertentu, memberi nilai tambah pada mereka serta menjadi fasilitator perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. 2. Promosi penjualan atau sales promotion. Ia dapat berupa pemberian diskon, kupon hadiah, dan sepong gratis. Tujuannya untuk mendorong konsumen agar tertarik membeli suatu produk, meningkatkan pembelian ulang, memperluas penggunaan produk, serta menciptakan ketertarikan dan kesadaran atau awareness. 3. Hubungan masyarakat atau public relation. Bertujuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat luas. Dilakukan melalui beberapa aktivitas seperti konversi pers, artikel media, pameran, acara komunitas, dan sponsorship. Penjualan bersama atau personal selling. Penjualan yang dilakukan secara langsung ini bersifat waara sehingga pihak perusahaan dapat menyesuaikan pesanan mereka dengan kebutuhan konsumen. 5. Pemasaran langsung atau direct selling. Pemasaran yang menghubungkan perusahaan langsung dengan konsumen tanpa perantara, seperti direct mail, telemarketing, dan direct response broadcasting. 6. Pemasaran digital atau digital marketing. Pemasaran digital merupakan alat komunikasi pemasaran yang berkembang dari konsep pemasaran konvensional karena ada perkembangan teknologi pemasaran digital mencakup strategi seperti SEO untuk peningkatan visibilitas di mesin mencari, SEM untuk iklan berbayar, serta pemasaran konten yang relevan untuk menarik dan mempertahankan audiens. Itulah alat-alat yang biasa digunakan dalam komunikasi pemasaran. Next, kita akan bahas tentang komunikasi pemasaran terintegritas. Menurut NADUC, komunikasi pemasaran terintegritas atau Integrated Marketing Communication (IMC) merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pemasaran yang mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan yang konsisten dan terpadu kepada audiens. Konsep IMC pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1990-an oleh Profesor Dan Scholz dari Mandel School of Journalism, Northwestern University. Berikut beberapa model yang relevan dengan kondisi bisnis saat ini. 1. Communication in Use Integrated Marketing Communication. Menekankan pada integrasi semua pesan yang diterima konsumen dari berbagai sumber baik yang dirancang oleh perusahaan maupun dari pihak lain. Model ini menganggap konsumen sebagai pusat komunikasi sehingga mereka tidak hanya menerima informasi dari perusahaan, tetapi juga melalui interaksi antar konsumen, pesaing, dan lingkungan sosial. 2. Sense Informed Response. Berfokus pada respon perusahaan terhadap perubahan atau krisis yang muncul. SIR dirancang untuk membantu perusahaan memonitor lingkungan bisnis maupun data dan merespon dengan cepat terhadap perubahan atau ancaman yang muncul. 3. Integrate of EMC. Menekankan pada kombinasi perspektif inside out dan outside in. Pada perspektif inside out, IVMC menekankan pentingnya bagaimana perusahaan dan mengkoordinasikan semua elemen komunikasi pemasaran dari dalam. Sementara pada perspektif outside in, IVMC memfokuskan pada bagaimana perusahaan memahami dan merespon kebutuhan, keinginan, serta ekspektasi konsumen. Sampai kini, mungkin kalian sudah mengerti sedikit banyaknya tentang komunikasi pemasaran kan? Oke, terakhir kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi hambatan dalam komunikasi pemasaran.
Berikut adalah 4 hambatan utama dalam komunikasi pemasaran. 1. Hambatan temuan terjadi karena kurangnya fokus pada manfaat produk yang sebenarnya. Akibatnya, iklan menjadi kurang efektif dalam menarik perhatian atau mempengaruhi audiens target. 2. Hambatan proses encoding terjadi karena perancang iklan lebih terobsesi membuat iklan kreatif ketimbang fokus pada benefit produk, sehingga konsumen tidak mengetahui kondisi produk sebenarnya. 3. Hambatan transmisi pesan terjadi akibat pemasaran terlalu banyak meningkatkan frekuensi iklan, tetapi iklan yang ditingkatkan kurang relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan konsumen. 4. Hambatan proses decoding terjadi karena kurangnya umpan balik yang jelas dari konsumen, sehingga pemasar sulit melakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemasarannya. Nah, itu dia beberapa hambatan-hambatan yang biasanya muncul dalam komunikasi pemasaran. Sampai di sini, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang jelas? Pak, barusan kan kita membahas tentang hambatan-hambatan yang terjadi di dalam komunikasi bisnis ya. Kira-kira ada nggak metode atau cara untuk melihat atau mengukur efektivitas dari komunikasi pemasaran itu sendiri? Oh, tentu ada. Efektivitas komunikasi pemasaran itu juga dapat diukur menggunakan metode CRE. Mari saya jelaskan lebih detail mengenai CRE ini. Customer Response Index atau biasa disingkat CRE merupakan alat ukur untuk mengukur tingkat respon konsumen yang terdiri dari 5 tahap. 1. Awareness atau kesadaran mengukur sejauh mana calon pelanggan atau pelanggan dapat mengenali atau mengingat merek tertentu sebagai bagian dari kategori produk yang relevan. 2. Comprehend atau pemahaman. Saran pelanggan atau pelanggan memahami informasi tentang produk dan bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan mereka. 3. Interest atau ketertarikan. Konsumen mulai mengembangkan ketertarikan terhadap produk yang diiklankan. 4. Intention atau niat. Konsumen yang sudah tertarik mulai membentuk niat untuk mengetahui lebih lanjut atau membeli produk tersebut. 5. Action atau tindakan. Fokus pada tindakan membeli atau tidak. Dari penjelasan tadi, mungkin sudah terjawab ya bagaimana cara mengukur efektivitas komunikasi pemasaran. Mungkin segitu saja pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih, Pak. Gimana nih teman-teman setelah belajar tentang komunikasi pemasaran? Mudah bukan? Intinya selalu ingat, kunci sukses dalam pemasaran adalah komunikasi yang efektif dan strategi yang tepat. Jangan ragu untuk terus eksplorasi dan eksperimen dengan berbagai pendekatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di materi berikutnya.